Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Azra Safira Ihwan. I'm from grade 81. My absence number is 6. And today I'm going to be talking about our material. It's about expressing ability and inability. Expressing ability and inability. Dalam bahasa Indonesia artinya mengekspresikan suatu kemampuan atau ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu hal. Yang pertama kita akan membahas tentang expressing ability. Expressing ability ini artinya mengekspresikan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu kita pakai can, could, atau able to. Tapi kapan sih kita pakai can, could, atau able to ini? Nah, can itu dipakai untuk present tense. Present tense itu artinya adalah suatu kejadian yang sedang berlangsung. Jadi sedang berlangsung saat ini. Saat ini sedang berlangsung. Could itu untuk past tense. Past tense itu adalah kejadian yang telah lampau, jadi di masa lalu. Mau itu sudah 1 minggu yang lalu, sudah sehari yang lalu, bahkan semenit atau sedetik yang lalu pun, jika sudah lewat, past tense. Lalu, to be able to. Able to. Ini dia fleksibel, dia bisa untuk past tense, present tense, atau future tense. Dia bisa buat yang sudah lalu, dia bisa buat yang masih berlangsung, dia juga bisa untuk mengekspresikan yang akan datang. Jadi di masa yang akan datang nanti. Nah, penggunaan can dan could itu, can is used for present tense. Examples. I can draw a picture of you. Jadi I can draw a picture of you itu artinya saya bisa menggambar lukisan dirimu. Gitu. Jadi saat ini dia bisa menggambar lukisan itu. Terus juga you can do it. Kau pasti bisa melakukannya. Sekarang ini kau pasti bisa melakukannya. Mungkin dia akan lomba, lalu dia sudah berlatih. Temannya bilang you can do it. Come on, you can do it. Sekarang kau bisa melakukan itu karena kau pasti bisa melakukan itu ya karena dia sudah berlatih gitu ya kan. Lalu we can finish our English project in less than 3 hours. Kita bisa menyelesaikan proyek bahasa Inggris kita kurang dari 3 jam. Jadi misalnya mereka bisa menyelesaikan proyek bahasa Inggris mereka itu sekarang ini kurang dari 3 jam. Gitu. Lalu they can make a music club if they wanted to gitu. Mereka bisa saja membuat klub musik jika mereka mau gitu. Jadi sekarang ini misalnya mereka sedang ada minat, ada musik, mereka bisa saja membuat klub musik kalau mereka mau, kalau mereka memang sama-sama punya hobi di musik itu. Lalu he can swim from when he was 10. Jadi sekarang dia bisa berenang, dan dia bisa berenang itu dari dia masih umur 10 tahun. She can play basketball better than me. Dia bisa bermain bola basket lebih baik daripada saya, daripada aku. Jadi sekarang ini dia misalnya dia ikut ekskul basket, katakanlah, lalu karena ikut ekskul itu skillnya jadi terlatih dan she can. Jadi sekarang ini dia bisa mengalahkan saya dalam bermain bola basket misalnya seperti itu. Lalu ada could. It's used for past tense. Dipakai untuk past tense. Examples. I could swim when I was younger, but I no longer can since I haven't done it in a while. That's a shame. Jadi katanya saya bisa berenang saat saya masih kecil, tapi karena sudah lama saya tidak praktekkan maka saya tidak bisa lagi. Jadi karena dia sudah lama gitu, sudah ibaratnya sudah bertahun-tahun, karena dari dia masih kecil tidak dia praktekkan lagi itu berenang, jadi ya dia sudah tidak bisa. Tapi waktu dia masih kecil dia masih bisa, berarti pakainya could gitu. Jadi waktu itu saya bisa, dulu saya bisa. He could drive a car up to 50 years old because he started having joints pain by then. Ouch. Dia bisa menyetir mobil sampai umurnya 50 tahun karena dia mulai mengalami nyeri persendian. Tuh, jadi sebelum dia masih 50 tahun, saat dia masih muda, dia masih bisa menyetir dengan baik karena ya otot-ototnya masih fresh, masih. Tapi saat dia sudah 50 tahun dia sudah tidak bisa nyetir lagi. Maka kita pakai could. Next kita akan bahas tentang to be able to. Nah, to be able to ini
Sebenarnya dia fleksibel, bisa untuk past, present, atau future tense. Tapi penggunaannya di setiap subjek beda-beda, kecuali untuk yang future tense. Nah, kalau di past tense, polanya seperti ini. Kalau I, he, she, it sama nama orang, rumusnya itu ditambah was, ditambah able to. Jadi, for example, I was able to swim before I broke my ankle last month. Aku bisa berenang sebelum aku mematahkan pergelanganku bulan lalu. Jadi kalau able to dipakai untuk past, lalu subjeknya I, he, she, it atau nama orang, karena nama orang itu masuk he, she, it, atau nama hewan masuk it. Polanya seperti ini. Kalau subjeknya you, we, they, itu pakai were. Example, we were able to travel freely before the pandemic. Kita bisa jalan-jalan kemana aja sebelum pandemi gitu. Jadi sebelum pandemi ini kita bisa jalan-jalan kemana aja dengan bebas. Tentu saja asalkan kita punya dana, ya kan. Tapi setelah pandemi kegiatan jadi terbatas. Nah, itu past tense. Lalu present tense. Present tense ini kalau subjeknya I itu diikuti oleh am polanya, lalu baru able to. Jadi misalnya I'm able to cook an omelet now gitu. Jadi wow, sekarang saya bisa masak telur dadar. Lalu kalau subjeknya you, we, they diikuti oleh are, lalu baru able to. Example, they are able to open up a new restaurant, hence the money they made. Mereka sekarang bisa membuka restoran baru karena uang yang mereka dapat, uang yang mereka hasilkan. Jadi sekarang ini mereka sudah punya uangnya nih, mungkin dari hasil penjualan restoran mereka yang lalu mereka sudah punya uang dan sekarang mereka bisa buka restoran baru lagi. Seperti itu kalau present tense. Lalu kalau subjeknya he, she, it atau sekali lagi nama orang, nama hewan juga bisa, itu masuknya it, diikuti oleh is, lalu able to. Example, he is able to draw. Dia bisa menggambar. Lalu kalau future tense seperti ini polanya. Jadi subjeknya mau apa aja, mau I, you, we, they, he, she, it, itu diikuti oleh will be, karena will itu akan, jadi future tense. Lalu diikuti lagi oleh able to, jadi subject plus will be plus able to. Example, I will be able to become a doctor if I learn hard enough. Aku akan bisa menjadi seorang dokter jika aku belajar dengan giat. Gitu. Jadi kalau to be able to dipakai untuk future tense, subjeknya bisa apa aja, diikuti oleh will be. Jadi I will be able to, you, we, they will be able to, he, she, it will be able to, Woody will be able to. Seperti itu. Nah, sekarang saya punya contoh dalam percakapan sehari-hari untuk mengekspresikan ability. Ben, can you please buy me a candy? No, I can't. I'm busy. Go buy it yourself. Then I'll tell Mummy. Oh, no, don't tell her. Here, Alison, I've got you a candy and a biscuit for you. Thank you, Ben. You're the best brother ever. Sure. Just don't tell Mummy, okay? I won't. Sekarang kita akan membahas expressing an ability. Mengekspresikan suatu ketidakmampuan. Jadi, untuk mengekspresikan suatu ketidakmampuan ini, sebenarnya rumusnya hampir-hampir mirip sama yang mengekspresikan kemampuan tadi. Tapi bedanya, semua kata itu can, could, sama able to, kita tambahin not. Jadi can, kita tambahin not di belakang jadi can't. Terus habis itu could, kita tambahin di belakang jadi couldn't. Terus habis itu be able to, kita tambahin not di depannya jadi not be able to. Contohnya seperti ini. Guten Tag, Hans. Guten Tag, Möller. How are you doing, mein Freund? Wunderbar, I am doing very good. How about you, alte Kameraden? Good, I'm doing very, very good.
Anyways, I'm here to ask you whether or not can you go to München mit mir. I about to go visit Rainer and after that I will visit Fritz in Hamburg. Well, can you come with me and my brother Peter? That will be a lot of fun to visit Rainer and Fritz together. That sounds like a lot of fun. But I am very sorry, Müller. I can't come with you and Peter. I must help Oma and my sister Gretel to harvest the apple tree over there. Maybe next time. Es tut mir leid. Sure, that is okay. Yeah, maybe next time. Auf Wiedersehen. Jadi inability-nya di sini adalah si Hans ini tidak bisa ikut sama Muller, sama adiknya Peter, untuk pergi ke Munich. Karena dia harus bantuin nenek dan adik perempuannya untuk memetik apel, untuk panen pohon apel di sebelah sana itu katanya. Jadi karena itu dia tidak bisa ikut. Nah, itu tadi pembahasan tentang expressing ability and inability. I hope this video entertains you and educates you both at the same time. I'm Azra Safira Ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.